semua. Ya, selamat datang di podcast Ruang Aman. Ya, tempat kita ngobrol-ngobrol tentang isu-isu sosial, terus dengan cara yang santai dan mudah dipahami ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kami. Ya, di episode kali ini kita akan membahas topik yang lumayan sensitif ya tentang SARA dan anti terorisme. Ya. Topik ini sangat relevan di era digital saat ini karena banyaknya ujaran kebencian yang sangat cepat dapat kita baca di era digital saat ini ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, Mas Darkasi. Ya, selamat datang Mas. Ya, selamat datang. Ya. Nah, Mas Darkasi ini pemuda ya, dari seorang pemuda dari kampung ya. Kita akan menanyakan tentang SARA dan anti terorisme ya dari kampungnya beliau ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik terorisme nih Mas, ya kita akan mengenal SARA dulu ya. Ya, coba Mas bisa jelaskan SARA itu apa Mas? SARA itu adalah kata singkatan yang berarti kata itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Keempat identitas ini sangat melekat pada seseorang. Yang membuat SARA sensitif adalah sifat orang itu sendiri. Tidak bisa kita pilih ketika identitas ini disinggung, karena dapat menyebabkan konflik yang sangat besar. Oh gitu ya Mas ya. Berarti pembahasan SARA ini boleh, tapi harus dalam konteks yang tepat Mas, begitu maksudnya? Iya, betul. Karena yang sangat dilarang itu adalah penyebab kebencian, bukan diskusi ilmiah atau edukasi sosial keberagaman. Ya. Nah, gimana sih Mas, isu-isu SARA ini sangat berkaitan dengan terorisme itu sendiri, karena kita sering lihat gitu ya, terorisme itu semuanya bukan semuanya juga sih, rata-rata mengatasnamakan suku, mengatasnamakan agama ya dan lain-lain. Itu mereka seolah paling berkuasa dan paling benar gitu. Gimana tuh Mas, isu SARA dan terorisme itu sangat berkaitan Karena jujur ya, terorisme modern itu sangat mengandalkan narasi identitas. Oh gitu Mas. Iya, sekelompok teroris memanipulasi emosi dengan memanfaatkan isu agama atau kelompok tertentu, karena mereka membuat narasi ada korban dan ada musuh. Jadi kedua kelompok ini sudah merasa terancam, mereka mudah terdorong dengan kategori terancam lah, gitulah. Melakukan kekerasan ya. Iya, melakukan kekerasan. Jadi intinya itu banyak sekali ya kelompok-kelompok dari agama dan
antar suku gitu ya, Iya. untuk melakukan kekerasan karena dia merasa itu paling benar ya. Iya, karena beda orang, beda sifat kan. Beda pendapat juga. Oh, ya, oke. Nah, kita lanjut nih ya. Nah, tapi dari setiap kelompok itu pasti punya alasan dong, Mas. Ya, Iya. untuk melakukan hal-hal kekerasan itu. Ya, contohnya kayak waktu 2003 itu aksi terorisme bom Bali 1 itu mengatasnamakan Islam. Iya. Jadi dia mengatasnamakan Islam itu agama yang paling benar gitu, dan dendam juga karena Amerika saat itu membombardir negara-negara Islam ya, contohnya Afghanistan, karena Afghanistan sendiri waktu itu sebelumnya dijadikan medan perang oleh Amerika. Nah, untuk alasannya sendiri nih Mas, biasanya Iya. itu ada apa aja sih? Ada ada beberapa faktor sih yang memicu itu. Salah satunya ketidakpuasan sosial, merasa gagal dan tersisih atau tidak dihargai. Oh, jadi sekelompok ini gimana ya ngejelasinnya saya? Jadi kelompok ini tuh sifatnya karena dia itu seolah ketidakpuasan sosialnya karena mereka merasa direndahkan gitu ya. Iya. Ya, jadi mereka ingin menunjukkan bahwa suku dia yang paling benar gitu ya. Iya. Bahwa kelompok dia yang paling benar gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak Mas? Ada. Terkadang ada memanipulasi agama, kayak misalkan contoh lah Islam sama Kristen. Iya. Kan beda agama tuh, beda ajaran juga. Kadang suka dibelok-belokkan jadi orang Kristen yang ngebom ngaku orang Islam. Oh, Begitu. oh iya. Jadi banyak lah ya orang-orang yang gimana ya, fitnah gitu ya, Iya. saling fitnah ya. Fitnah. Nah, tapi kita jangan bawa-bawa nama agama dulu nih Mas ya. Iya. Karena itu bahaya. Enggak, itu cuman sekedar contoh doang, contoh. Iya, karena bahaya. Kan Ya. ibaratnya yang lumayan Iya. itulah, apa tuh, santer itu kan agama itu doang. Iya. Karena kita apa ya? Sebut saja non muslim aja ya. Iya, Muslim. Agar tidak menargetkan satu agama ya. Karena kalau kita menyebut nama agama itu sangat sensitif ya. Iya sih. Iya. Enggak, sebelumnya minta maaf kalau salah ngomong kayak gitu. Ya. Nah, kita kan juga sering dapat paparan konten ekstrim ya lewat internet gitu ya. Iya. Ya, kayak yang terbaru ini ada influencer yang apa disebutnya menjelek-jelekan suku Sunda. Iya. Ya, itu ada tuh yang katanya dia berkata kasar pada orang suku Sunda beginilah ya, dan dia ngebawa-bawa nama fanbase bola Persib Bandung gitu kan. Iya. Ya itu kan yang memunculkan kebencian gitu. Jadi orang Sundanya ya kagak terima, termasuk saya, walaupun saya bukan orang Sunda ya, tapi saya juga kagak terima karena itu dapat memecah belahkan Indonesia, karena kita ini lagi hidup damai. Iya. Ya, teman saya banyak orang Sunda ya, Iya, banyak orang Jawa, banyak orang Cina, tapi karena kita apa disebutnya
bertoleransi gitu ya, berteman dengan siapa aja itu. Sosial. Iya, bersosial kita itu ya jadinya aman damai kan ya, Iya. saling menolong gitu, itu baru Indonesia sejati gitu. Dah, terus ada caranya nggak sih Mas untuk menanamkan apa pencegahan terorisme itu sendiri gitu? Ada beberapa alasan yang bisa mencegah itu. Apa itu Mas? Ya salah satunya pendidikan toleransi, lintas digital dan kampanye keberagaman sih. Oh, ya. Jadi Karena kan beda suku, beda itu kan tradisi. ya. Jadi inilah kita ibaratnya memperkenalkan ya, Mm-mm. memperkenalkan budaya suku ini dengan budaya suku yang lain gitu ya. Ya kita memperkenalkan ajaran agama satu dengan ajaran agama dua gitu ya. Jadi agar kita tidak, memang benar kita dalam beragama itu harus merasa paling benar, tapi ketika kita bersosialisasi itu kita harus apa disebutnya, menghormati keyakinan orang lain. Nah, gitu. satu itu. Ya, kita boleh berpikiran kalau agama kita paling benar, boleh, asal di dalam kelompok sendiri, asal di dalam pikiran kita sendiri gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan orang lain, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, ya kita harus menghormati keyakinan dia gitu. Iya. Ya, nah eh, nah ada beberapa tanda gitu, ada beberapa tanda kita sedang menyebarkan isu secara tidak sadar, isu-isu sara gitu ya, secara tidak sadar. Nah, gimana Mas Jar kasih gitu, apa sih tanda-tanda kita itu sedang terlibat dalam isu-isu sara itu sendiri? Ya ada beberapa faktor sih yang menyebabkan itu. Ya, tandanya apa aja tuh Mas? Ya mudah terhasut emosi Ya. jika identitas kelompok dikritik gitu, kayak semacam dihina, ini beginilah begitu. Ya. Kan masuknya terhina tuh. Oh ya. Dan menyebabkan postingan tanpa verifikasi. Oh, itu sih lumayan banyak tuh Mas. Iya. Ya, konten-konten yang tadi saya sebutkan, apa, orang menjelek-jelekan suku Sunda gitu ya. Nah iya itu. Itu tanpa verifikasi sama sekali tuh, itu sangat Itu yang memicu konflik besar itu dia. greget pengen ini, cuman kita harus serahkan itu ke yang berwajib saja. Terus selain itu ada lagi nggak Mas tanda-tandanya? Ada sih, Oh betul. menggunakan bahasa. Menggunakan bahasa. Iya. Kan ada kita, ada mereka Oh, iya. gitu. Jadi ibaratnya ketika kita sedang kumpul atau sedang di acara-acara formal itu ya sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja gitu. Iya. Iya, jangan menggunakan bahasa suku gitu ya. Kan karena ada orang Jawa bahasanya begini, orang Sunda bahasanya begini, tapi kalau bersosialisasi lebih mudah bahasa Sunda kan. Ya, Bahasa Sunda lebih mudah bahasa Indonesia kan. ya. Jadi gimana ya, kita ini sudah disatukan dengan bahasa satu, bahasa Indonesia ya. Nah, ketika kita sedang berkumpul ya, kadang saya juga sering menemukan ya orang Nias, orang Jawa, orang mana gitu ya. Ketika kita berkumpul gitu, nah saya ini bagian ngedengarnya doang, bukan ngobrol, karena kalau ngobrol saya gak ngerti ya. Jadi yang ngomong pakai bahasa Nias gitu, ya saya apa artinya ini?
Nah itu Iya, dia salah iya. satunya itu. Saya juga kagak tahu kalau saya sedang dikerjain, dikatain gitu Iya, kan. Ya. kalian kita nggak tahu bahasa dia. Waduh, dia ngomong apa nih? Bingung ini mau ikut campur. Takut Iya. sangka so ngerti lu ya. Iya, jadi tolong gitu ya teman-teman dari suku mana kalau misalnya lagi kumpul atau lagi acara formal gitu ya, sedang bersosialisasi dengan walaupun gitu ya hanya ada satu orang yang bukan dari suku kalian, ya gunakanlah bahasa Indonesia gitu ya, karena kita juga pengen ngobrol gitu, nggak cuman nggak cuman berdiam ngedengerin gitu ya. Nah, ya. Nah, kalau dari tanda-tandanya itu Mas ya, nah, pasti itu ada pencegahannya gitu. Nah, kira-kira nih Iya. mencegahnya itu gimana? Salah satunya dari yang tadi sih, verifikasi berita. Oh iya. Tidak mudah reaktif, menghargai perbedaan, mendengarkan prinsip kelompok lain. Itu aja sih. Oh iya. Jadi kita harus disebutnya apa? Kalau ada berita itu kita harus saring gitu ya. Iya, Ya. kita Atau sharing. kita mau posting ke media sosial gitu ya, itu kita harus lihat dulu nih Iya. ada enggak nih Bener di, enggak nih? iya Gitu. di konten kita nih nggak ada yang menyinggung gitu ya, sekalinya kita ngucap nggak ada tuh bahasa-bahasa ujaran kebencian yang bikin orang-orang benci sama kita gitu. Iya. Ya, jadi kita itu harus membungkus semua sosial media kita, apa yang kita posting, apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu tidak ada yang menyinggung dari agama atau suku lain gitu atau ras gitu ya. Karena sekarang senjata utama sekarang itu informasi ya, karena dari informasi itu kita bisa mendapatkan hal baik atau hal buruk gitu Ya, ya. tergantung kita sendiri sih kalau Iya. itu maksudnya. Nah, eh kita karena waktu Amerika tahun 1600-an itu sangat rasis dengan orang-orang kulit hitam gitu. Jadi kita itu harus membungkus ya berita-berita gitu, tidak ada yang menyinggung kayak orang yang kulitnya hitam itu dibedain makanan di dapur, orang kulit putih makannya di ruang tamu gitu, karena merasa beda. Itu salah, karena ya sama-sama manusia ya manusia, ya manusia, kadang kita sama hewan aja kita harus berbuat baik apalagi sama manusia gitu ya. Harus adil lah satu Iya. sama lain gitu. Nah, kira-kira nih Mas ya, sebelum kita mengakhiri gitu ya podcast kali ini ya, apa sih pesan terakhir untuk masyarakat gitu? Ya, pesan terakhir dari saya, Indonesia beragam dan itu ketentuan kita. Terorisme tumbuh dari kebencian, cara terbaik melawan terorisme bukan hanya melewati apa ya, penegakan hukum, tapi juga melewati empati, ideologi, dan toleransi. Udah itu aja sih. Ya, keren. Ya, jadi Indonesia itu beragam ya. Karena dalam semboyan kita aja itu ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu ya. Kita ini selama kita masih menjadi manusia, selama kita masih punya pikiran, selama kita masih dikasih akal, kita itu masih sama gitu ya. Ya. Jadi
nggak ada tuh manusia yang manusia eh, dari suku mana, dari ras apa, dari golongan apa, dari agama apa itu berbeda. Enggak, ya. Bahkan ya, eh, saya yakin kalau saya kan beragama Islam. Eh, Bahkan di agama Islam sendiri dikatakan selama itu manusia derajat kita itu sama. Apa yang membedakan itu iman. Nah, saya yakin di agama yang lain atau di suku manapun atau di ras apapun itu diajarkan yang sama. Ya, nggak ada gitu perbedaan atau apa. Itu hanya pikiran kotor dari manusia yang kurang empati gitu dengan keadaan orang lain gitu ya. Nah, eh, podcast kali ini kita sudahkan ya. Terima kasih Mas Darkasih atas diskusi yang sangat seru kali ini ya bahasannya ya. Semoga pembahasan kali ini kita dapat memahami tentang isu-isu SARA, anti terorisme, anti radikalisme gitu ya. Nggak ada lagi yang membeda-bedakan ya. Kita akhiri saja podcast kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di episode selanjutnya.